Yang kedua, ada keharusan universal yang nempel pada diri kita dan diri orang lain, teman-teman kita dan seterusnya. Apa itu yang disebut dengan takdir? Takdir itu begini. Kalau saya buat sebuah bulatan, Anda itu ada dalam bulatan. Bulatannya namanya bulatan sunatullah, hukum Allah. Anda itu di sini bebas, mau melakukan apapun bebas. Anda mau milih surga, mau milih jalan neraka, bebas. Benar gak? So, kira-kira mun ayeuna orang rek mabok-mabokan mau ngacai siga budak TK sok mau ngacai. Gitu. Lalu suruh jalan bebas. Karena merdeka kan gitu. Tapi pertanyaannya, terlepas gak dari aturan Allah? Enggak, mau ente, mau batuin minum, ente otaknya jadi pasal soal. Dan seterusnya menurut kesehatan bla 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 kan gitu. Kan itu sunatullah. Benar nggak? Kalau yang namanya cikal pakai kaos sang ngumpul, angin gede di luar, kemudian dia pulang ke Cicurug. Nah, apa terjadi kira-kira? Amin. Gitu. Beda suka angin, beda suka Kristen kan. Kan kira-kira suka tebaknya. Oh, hukumna kieu, mungkin kaos sang anginna badag gelebu. Ini sasuka angin balik ke imah muriang geus kabayang kan gitu ya. Ku sababnya hok itu. Oh, berarti orang kudu make jaket. Ngerti deh? Jadi mau tidak mau orang bebas milih, bebas. Tapi tetap sunatullah berlaku. Maka manusia itu dibebaskan. Sok cek Allah teh. Sok mana rek ngalakukeun naon teh gawe. Anjeun hukum bungkul. Jika Pak, saya mah rek naik ke lantai genep atau rek ka Monas naik ka luhur, di luhur rek ngajol. Kira-kira naon terjadi? Mati syahid jeung kita. Jihad. Oke. Enggak mati karena di luhurna di talian. Aya deui kan hukum, lamun di talian mah Muhammad. Kan gitu nya. Terus hukum-hukum itu, oh gaya gravitasi bumi itu kan sunatullah. Iya kan? Oh berarti Pak, lamun orang naik ke Monas, tong loncatnya. Kecuali make tali yang nyeklan deh. Tali unggul aja naon. Terus kan itu ya. Jadi paradigma berpikirnya adalah apa? Segala sesuatu itu pasti punya hukum. Makanya hidup itu hukum menghukumi. Contoh, mana mah dulu saya goreng patut mana mah itu menghukumi sebetulnya. Ya. Oh, si Yaman nilainya B. Ternyata dosen teh keur ngahukumi. Jadi orang mah kan nganggap ngaranna hukum teh mana dihukumnya. Padahal diberi nilai A oke dihukum eta teh. Ngerti teh? Yang gitu ya. Jadi sebenarnya hidup itu hukum menghukumi. Kita tidak terlepas dari hukum dan kita selalu melakukan menghukumi orang lain. Padahal teh di lalawang konto bisa asup angin teh ngahukuman eta teh. Paham ya? Jadi kita harus sudah mulai berpikir bahwa oh berarti takdir itu apa? Ujung usaha selesai. Jadi Anda berusaha secara maksimal bebas kan? Oh berarti Pak manusia itu bebas. Ya. Yang kedua, dia kebebasannya harus punya apa supaya dia bisa memilih pengetahuan. Kemudian pengetahuan yang seperti apa yang dia milih itu penuh dengan ibadah, keikhlasan. Dan ngaranna ibadah oge lamun penuh keikhlasan mah beda dibanding jeung Anda diceprot ku kolot. Salat teh. Kembali gitu nya, diduduk taranjang kota gebuk hanap. Bokat ku WC salat subuh. Gebuk hanap naranjang teh murah. Samping geus sararoe geus teu para rubuh keukeum murungkut deui di kolong. Didudut deh ku inungna tengtena banyur sagayung udang. Kan itu ya. Artinya sok kira-kira salat subuhna kumaha tah? Beda kan itu ya. Dipaksa karena kepaksa beda. Makanya oh berarti apakah cara pendidikan itu tidak boleh memaksa? Nah, kan perlu paham. Kusabab punya pengetahuan, oh iya mah kudu dipaksa, oh iya mah henteu. Nah, pengetahuan deui kuncina kan gitu ya. Sehingga Anda sok boga korek api. Apakah nuan korek api na ikhlas urung sorangan? Kan teu bener. Kan itu ya. Oke.
Jadi pada dasarnya apa? Pada dasarnya adalah bagaimana Anda memahami satu individu dengan individu yang lain adalah memiliki kebebasan. Itu satu. Yang kedua adalah kebebasan itu harus lahir menjadi suatu keikhlasan. Karena Anda ketika akan beramal, dan amalnya kalau mau jadi amal yang soleh, harus lahir dari sebuah keikhlasan. Kan kalau kita pahami definisi akhlak saja, misalkan akhlak itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa pemikiran dan pertimbangan. Ini budak, budun itu kudunan, budak pakai sepeda, kubang. Karena dia nggak bis, oh atasnya. Ayo begitu kan di rumah teh, ayo deh, kubang budak teh, langsung lompat tanpa mikir, tanpa pertimbangan dia langsung lompat cokot budak di ubatan. Itu namanya akhlak. Dan dia memilih untuk melakukan itu ketika apa? Suatu pertimbangan dan pemikiran sudah tidak digunakan lagi, bahasanya dia mengalir begitu saja gitu. Dia baturan si eta bangun laparin, ini langsung walaupun buka duit dengan 10.000 dahar duaan bareng tanpa pertimbangan dan pemikiran kumangke bukan duit naon teh. Oke, jadi keharusan universal itu gambarannya adalah takdir itu adalah ujung usaha. Yang namanya keharusan universal gambarnya gitu. Ini bawa korek. Oke. Ketika Anda punya korek, cikal didulu ku saya di dia kulitnya. Rasanya naon Kak? Panas. Oke. Padahal ini ke Amerika. Cuman di Amerika mah teu panas. Disulut deh kulitnya panas karena yang disebut keharusan universal. Sesuatu ketika api itu kena kulit maka panas, itu keharusan yang universal. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Yakuza, yakin usaha sampai. Area Nabi Ibrahim ngintipnya tinggal ditarik keharusan anak Allah selesai. Paham nggak? Jadi kan sebetulnya para dia ya udah Nabi Ibrahim kunaon make teu panas geus ditarik tah keharusan universalna pikeun Nabi Ibrahim teu panas kusama maca anu misalkan. Gampangnya kan gitu ya. Maka saya punya cerita sebetulnya dua orang intelektual Minang. Yang satu namanya Haji Agus Salim, mungkin pernah dengar ya. Haji Agus Salim, pendiri Muhammadiyah ya. Kemudian yang kedua itu namanya siapa ya? Syah Bandar. Dua orang ini diskusi, panjang diskusi. Dulu kata Haji Agus Salim, ente tahu nggak yang membuat dunia ini kacau sekarang itu siapa? Dua orang ilmuwan Muslim. Yang pertama adalah Al-Ghazali. Dia memenangkan pertarungan intelektual di Timur Tengah atau bahasanya di Timur. Kemudian Ibnu Rushd memenangkan pertarungan di Barat. Ini filosofi ini. Kenapa Al-Ghazali memenangkan di Timur? Al-Ghazali memenangkan orang-orang Timur termasuk orangnya disebut orang Timur itu lebih cenderung pada yang disebut dengan mistis. Maka orang Indonesia mah senang mistis karena menurut tumut kami jadi Imam Al-Ghazali di Barat dengan Ibnu Rushdnya kemenangan Ibnu Rushd apa? Kaum rasionalis. Beda kan? Anda menonton film Amerika ngomong nanti sok pabaleun gitu karena penuh dengan rasional. Sok nonton Amerikanya teks nanti masih nanya kita banyak dia itu kan segitu ya film-film Amerika karena memang rasionalis. Jadi Hurina Agus Salim sama Syah Bandar itu begitu. Jadi kenapa sekarang terjadi pertarungan antara Timur dengan Barat? Karena di Timur dimenangkan oleh Al-Ghazali, di Barat dimenangkan oleh Ibnu Rushd. Maka orang Barat itu lebih rasionalis, orang Timur itu lebih mistis dan satu lagi apa namanya intuisi. Kan gitu ya. Jadi sebetulnya paradigma berpikir kita yang harus kita ubah.
Satu, sadar, kita sadar beres, sadar bahwa kita ini merdeka, itu satu. Yang kedua, kemerdekaan itu harus penuh dengan keikhlasan, karena ketika berikhtiar itu harus penuh dengan ikhlas. Karena pilihan-pilihan jalan kan gitu, kan harusnya ketika yang dipilihnya oleh diri sendiri, oh piraku atuh, ikhlas gitu, benar gak? Sehingga tadi dijodohkan, yang neangan jodoh serangan beda gitu. Kemudian yang namanya takdir itu ujung usaha. Manusia itu usahanya itu bebas. Tadi itu ya, Anda belum ditakdirkan masuk surga dan neraka, karena Anda masih proses berusaha, belum nemu ujungnya. Kalaupun nanti saya masuk surga, saya masuk neraka, itu gara-gara usaha saya. Makanya tadi bisa nyian banner jeung mau megafon ada demo. Wah, orang masuk neraka. Tuh bisa ada demo kan gitu. Kenapa? Sebab bukan Allah yang sudah menentukan dari awal. Yang menentukan adalah diri kita. Allah itu hanya membuat aturan-aturan. Ente kieu asup neraka, mau ente mah kieu asup surga kan gitu. Jadi lamun Jeffrey berpikir orang hayang menang nu geulis, tah ngegali neangan buku. Nu geulis resepna naon? Kan gitu ya? Oh, resepna nu pintar, oh resepna humoris misalkan. Mobil. Itu penting kan? Oh, kudu mau mobil misalkan. Berarti kudu kumaha? Ya udah jalani jalan itu. Benar ya? Tapi ingat, tapi kudu penuh keikhlasan, lain kusabab hayang menang nu geulis. Maksudnya. Contohnya kan gitu ya. Jadi ya nikmati kebebasannya bahasa saya. Jadi bahasa Cak Nur pun ya udah nikmati aja kebebasan manusia, karena Anda manusia itu bebas gitu. Nah, jadi ingat nurada pabelit itu biasanya pembahasan takdirnya. Orang memandang takdir itu ketentuan Allah, benar ya? Oke. Saya lebih mendefinisikan takdir itu ujung daripada usaha. Udah ditentukan Pak, sebetulnya udah, tapi bergantung pada usaha manusia. Oke. Kalau Anda belajar ilmu kalam, ada Jabariyah, ada Qadariyah. Yang tengah-tengah namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu ya. Kelompok yang satu mengatakan bahwa manusia itu sia-sia, nggak punya keharusan untuk berusaha karena semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Kelompok yang satu. Kelompok yang kedua mengatakan bahwa jelema anu kudu berusaha terus-menerus mah menentukan lagi usaha jelema tanpa ada kekuasaan Allah. Kan gitu ya. Kelompok yang tengah apa? Manusia itu Tuhan itu punya kekuasaan dan manusia diwajibkan berusaha. Itu yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anda terserah mau milih yang mana dulu, mereka Jabariyah, Qadariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah kan gitu. Jadi orang asup neraka, orang asup surga hasil usaha kita, tapi Allah sudah membuat hukum-hukumnya gitu. Jadi kita nggak bisa bebas berusaha. Maksudnya berusaha naon kalau nggak ada hukum gitu. Salik, guys. Cek hukum, lamun heuh teh cirina naon? Kudu lamun tunuh kudu sare. Kan hukumnya gitu. Benar enggak? Tapi kan Salik berpikir, sare rek itu kurang nambah bebas. Kan gitu ya. Pola berpikirnya yang itu. Oke, berarti jelema mah bebas di dia arek naon dia bebas. Hanya pertanyaannya apa? Dia tidak terlepas dari sunatullah hukum Allah. Dan itu yang menentukan takdirnya, ujung daripada usahanya. Oke, selesai. Untuk Anda Yunda Haimi se-Indonesia, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya.